Rp200 triliun, angka yang terlalu besar untuk dianggap biasa, bahkan di level nasional jumlah ini bukan main-main. Dari Kementerian Keuangan, dana jumbo resmi digelontorkan mengalir deras ke 5 bank nasional atau bank himbara, masing-masing mendapatkan jatah yang berbeda, di mana ada syaratnya, tiap rupiah harus dilaporkan langsung ke Menteri Keuangan. Purbaya Yudisadewa setiap bulan tanpa absen. Pertanyaannya kemudian, apakah Rp200 triliun ini benar-benar akan menjadi bensin untuk penggerakan mesin ekonomi nasional atau justru berhenti di angka parkir rapi di neraca bank tanpa pernah berubah atau mengubah atau menjadi denyut nyata ekonomi di lapangan. Kita mulai ulasan Editor View kali ini bersama Mas Ai dan juga Bang Michael. Pertanyaan pertama mungkin, apakah memang kalau dilihat dari kebijakan ini kan sudah ramai dibicarakan dari akhir pekan lalu. Mungkin pertanyaannya ke Mas Ai terlebih dahulu. Apakah memang ini bisa dikatakan kebijakan darurat untuk mendorong ekonomi karena pada saat ini kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, atau sebenarnya ini strategi jangka panjang seorang Menteri Keuangan yang baru, yaitu Purbaya Yudisadewa? Silakan Mas Ai dengan perspektifnya. Kalau Menteri Keuangan kemarin Pak Purbaya bilang inilah quick win-nya beliau ya. Sebenarnya sih ini adalah strategi yang menurut saya sih cukup menarik ya untuk dilihat, karena memang selama ini katanya ada narasi-narasi likuiditas di perbankan seret dan lain sebagainya. Tapi ini juga menjadi jawaban mungkin ya dari narasi-narasi tersebut, sehingga nanti tidak ada lagi anggapan likuiditas perbankan jadi seret gitu kan. Tinggal bagaimana dikawal bisa tersalurkan ke sektor real sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik lagi gitu kan. Dan ini harusnya sih menjadi suatu sentimen yang positif dan bagus gitu ya buat pertumbuhan ekonomi kita. Dan itu sudah direspon oleh market, dalam hal ini di pasar modal ya, saham-saham perbankan juga naiknya cukup signifikan. Ya. Jadi kan mungkin investor juga melihatnya sebagai sentimen yang positif gitu. Sentimen yang positif begitu ya. Nah, kan disebutkan berkali-kali bahwa harus dipastikan bahwa Rp200 triliun ini harus mengalir ke sektor real, Yang dimaksud dalam sektor real ini apa dan apakah memang pemerintah punya wewenang untuk mengatur kira-kira sektor real mana yang harus disalurkan begitu dari Rp200 triliun ini, Bang Michael? Iya, kalau untuk penyaluran sebenarnya tidak ada spesifik ya untuk sektor apapun ya. Cuman yang pasti di sini memang diharapkan dana 200 triliun itu, benar kata Mas Ai tadi, itu bisa menambah likuiditas perbankan yang kemudian bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu. Nah, memang kalau kita lihat di sini angka 200 triliun kan sebenarnya agak ajaib lah ya gitu ya. Banyak orang yang bertanya kok tiba-tiba ini uangnya ada gitu. Betul. Padahal kalau kita lihat sebenarnya dana yang tersimpan di Bank Indonesia itu bergerak sih sebenarnya. Cuman ada di kisaran 400-500 triliun. Betul. Yang walaupun sebenarnya banyak yang bilang kayak program Pak Presiden banyak banget tapi nggak ada uangnya. Bang kok likuiditasnya kering gitu. Tapi sebenarnya ini ada uangnya di sini. Dan banyak orang yang kaget juga ketika Pak Purbaya menyampaikan ini gitu. Nah, ini emang sebenarnya uang hasil APBN ya gitu ya. Jadi hasil APBN setiap tahun ya, ada sisanya terus dimasukkan ke Bank Indonesia yang digunakan sebenarnya itu untuk belanja operasional kalau seandainya penerimaan negara belum masuk. Biasanya kalau awal tahun tuh, biasanya di Januari, Februari, Maret, itu kan penerimaan pajak belum banyak yang masuk ya. Jadi dipakailah dana itu untuk belanja operasional. Biasanya untuk bayar gaji PNS dan lain-lain itu ada sekitar 30 triliun lah gitu. Nah, sekarang ini jumlahnya sangat banyak ketika lepas pandemi COVID. Nah, dari dana inilah yang akhirnya disuntikan ke perbankan supaya ya ekonomi kita bisa tumbuh dan nggak ada lagi alasan kita nggak ada uang gitu. Oke, kalau dari penjelasannya Bang Michael, berarti kalau ini tuh kalau di perkantoran bisa dikatakan kayak petty cash gitu ya, iya, kasbon begitu. Betul. Jadi hampir sama seperti itu gitu. Cuman memang publikasinya mungkin tidak banyak orang yang tahu gitu, dan itu ditaruh di Bank Indonesia sebenarnya pemerintah juga dapat bunga kan. Jadi sekitar 80% lah dari BI rate sama mungkin yang diberikan ke perbankan saat ini gitu. Nah, uang-uang itu yang kalau dulu sebelum pandemi Covid itu sebenarnya uangnya kecil ya, cuma di bawah 100 triliun gitu. Nah, setelah pandemi Covid itu kan ada burden sharing dan lain-lain. Itu uangnya banyak masuk di APBN, tapi kan nggak mungkin ditaruh di Kementerian Keuangan. Nah, uang itu ditaruh di Bank Indonesia biar uang itu tetap dapat returnnya juga gitu. Nah, tapi kalau cuma di Bank Indonesia kan ya seperti yang Pak Purbaya sering sampaikan lah, uang itu kan nggak akan bergerak kan, ekonomi nggak akan bergerak kalau cuma uangnya di sana aja. Oke,